alasan kenapa beliau ya, dalam kumpulan buku beliau ini, kitab beliau ini, ya, beliau mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan kemudian kepada hadis ya, yang sesuai dengan ayat tersebut, dalam rangka mengantisipasi riwayat-riwayat ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran atau tidak sejalan dengan Al-Quran. Oleh sebab itu ya, beliau mengawalinya dengan ayat Al-Quran dalam kajian hadis Arba'in hadisan ini ya. Dan hadis yang pertama ya, kita langsung masuk. Hadis yang pertama yaitu tentang al-Islamu dinul fitr. Al-Islamu dinul fitr. Islam adalah agama fitrah ya. Bukan nama saya, agama fitrah ya. Kebetulan aja ini sesama ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dalam ayat lain dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, kita masuk ke ayat pertama dulu ya, sebelum kita masuk kepada hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan engkau dari tulang punggung manusia ya, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Pada ketika itu di alam arwah manusia, roh-roh yang akan ditiupkan ke dalam jasad manusia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala syahidna, benar wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan meminta persaksian dari hambanya, dari makhluk ciptaannya ya. Qalu bala an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ini agar pada hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sungguh kami telah lupa dari hal ini. Dulu Bapak Ibu di alam arwah ingat gak? Saya juga ingat. Semua kita gak ada ingat ya. Gak ada yang ingat. Cuma Allah ingatkan ya. Allah ingatkan persaksian kita dulu ya, melalui ayat-ayat Al-Quran ya, melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah beda alam ya. Jadi kita di alam arwah. Wallahu a'lam ya. Ketika nanti kita kembali ke alam arwah, ke alam barzakh ya, mungkin kita akan lebih mengingat semuanya ya. Biasanya katanya kalau orang udah meninggal tuh ya, orang meninggal itu mengingat memorinya itu respect kepada masa-masa yang lalu, masa-masa dulu. Makanya kadang-kadang orang tua itu kalau ada yang mau meninggal ya, kalau udah dekat-dekat umur, kadang-kadang pengen makanan-makanan yang zaman dulu pernah dia makan. Saya kangen nih makan ini. Saya pengen berkunjung ke sono, kunjungin sahabat yang dulu banget. Ternyata emang ajal udah mau nyampe. Ya, itu. Diingat tuh. Ya.
Kadang ada juga yang ngeliatin barang-barangnya, hartanya yang dia miliki, dia gunakan di zaman mudanya, di masa mudanya, dia pakai, dilihat-liatin, periksain kayak orang meriksa. Ya. Ada juga yang ziarah silaturahmi kemana-mana, kayak pesan mau pamit. Ya Allah alam. Ya. Allah kata dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, sebutlah kami muliakan anak cucu Adam. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Di samping Allah ciptakan kita sebagai manusia, Allah juga ciptakan kita ciptaan yang baik. Ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, lengkap semuanya. Bayangin kalau kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba enggak ada mata. Bagaimana kira-kira, Pak? Ya. Allah sudah ciptakan dengan sesempurna ini, maka sungguh kesyukuran yang sangat besar yang mesti kita curahkan, yang mesti kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita. Di samping itu, di samping Allah berikan kita nikmat eksistensinya, Allah kita berikan kita nikmatul imdad. Nikmatul imdad itu nikmat yang menyertai kita, nikmat untuk kelangsungan hidup kita. Kita lahir di dunia, kita nggak nyari makan sendiri. Ya, Allah nyiapkan orang, nyiapkan hambanya untuk memberi makan buat kita. Siapin ibu, keluar air susu, bisa nyusu kita. Orang yang meninggal, orang yang lahir, ibunya langsung meninggal, Allah siapkan gerakan hamba-hamba Allah yang lain untuk membuatkan susu. Ada susu. Ya. Disiapin makan buat kita. Sampai kita gede disiapin pekerjaan. Ya. Ini nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Ya. Satu anggota tubuh kita aja tidak bisa kita nilai dengan dunia dan seisinya. Ada orang kaya, ya, sudah diponis ini jantungnya udah nggak kuat, ini lemah, umur udah nggak cukup. Apa kata orang kaya ini? Dokter, ada nggak jantung yang bisa transfusi jantung, ganti jantungnya dengan jantung yang lain gitu. Ya. Ada nggak jantung yang bisa saya beli? Saya beli berapapun harganya saya beli. Gitu. Oh, lumayan itu. Mata misalnya, ya. Ini harus kalau ada orang mau cangkok mata ya bisa nih. Berapa harganya dokter? Berapapun harganya saya beli. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih kita cuma-cuma. Ya. Tanpa kita rawat, Allah Subhanahu wa taala harus berikan pemeliharaan. Gitu. Ya. Ini kesyukuran luar biasa. Ya. Nah, jadi kembali kepada tadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja meminta persaksian kepada kita agar kita tidak lupa kepada siapa pencipta, siapa yang menciptakan diri kita ini. Allah sudah ciptakan kita. Di samping itu Allah juga berikan persiapan untuk kita dalam menjalani kelangsungan hidup ini. Jadi jangan sampai kita lupa dari ini. Makanya diingatkan ini, alhamdulillah diingatkan kembali melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah kemudian, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya kita, Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada kita dalam ayat Al-Qur'an, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka kalau engkau sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan yang menciptakanmu, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang Allah ciptakan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang mana agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada kita semua, ini adalah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, fitrah penciptaan manusia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sesuai dengan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.
Ya. Allah tidak merubah-rubah. Allah sudah tetapkan fitrah manusia, penciptaan manusia seperti itu. Ya. Begitu berikut juga fitrahnya yang kan sering juga dimaknai dengan ghariza. Ghariza itu potensi insting, ya, potensi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam diri manusia. Nah, kemudian dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus yang Allah ciptakan kepada manusia, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Ibarat gini, ya. Jadi manusia dengan agama, ya. Jadi agama ini adalah fitrah. Manusia ini sudah diciptakan dengan fitrahnya Allah, ya. Dan agama ini agama fitrah, ya. Makanya disebut tadi judulnya Islam agama fitrah, ya. Karena manusia dilahirkan fitrah, suci, ya, sering dimaknai dengan suci. Tetapi, ya, ibaratnya gini, saya ilustrasikan begini, ya. Ada baut sama ada mor sama ada bautnya, ya. Itu kalau bautnya kegedean bisa masuk ya? Bisa, tapi longgar, nggak kuat, nggak nempel dia. Ya. Misalnya baut 14. Ya, mornya itu juga ukuran 14 juga biar cocok masuknya, biar bisa kuat. Ya, manusia ini, ya, baut yang cocok, mor yang cocok itu agama Islam, gak ada yang lain. Dalam tafsir dikatakan agama tauhid, tidak ada yang lain. Ya. Karena itu yang cocok buat pasangannya, ya, pasangan yang cocok untuk fitrah manusia, pasangan yang cocok untuk fitrah manusia, dinul qayyim, ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, ya. Agama yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, ya Allah turunkan kepada para rasul-rasul yang terdahulu sampai kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga, ya, ketika orang itu dengan insting, dengan fitrahnya, manusia itu dengan fitrahnya, ketika dia mempelajari agama Islam langsung cocok. Ya. Itu dengan fitrahnya, ya, bukan sebelum terkontaminasi. Nah, kontaminasinya nanti ini akan kita bahas nanti ini di dalam riwayat hadisnya. Ya. Sebelum terkontaminasi, atau kalau dia menggunakan akalnya dan menggunakan hatinya, ya, maka dia akan menemukan bahwa agama yang cocok dengan fitrah dirinya adalah agama Islam. Ya. Dalam beberapa tafsir dinut tauhid, ya. Makanya pemaknaan fitratullah di sini, ya, dimaknai sebagian ulama dinul Islam, ya. Jadi fitratullah, fitrahnya Allah, allati yang fataran nasa, Allah ciptakan manusia alaiha, dengan fitrahnya tadi, ya. Sehingga dalam riwayat disebutkan, kajian pada hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap manusia, ya, dilahirkan alal fitrah, atas fitrah, ya. Dalam kondisi, sering dimaknai dalam kondisi suci, sering dimaknai begitu, ya. Tapi maksud dalam kondisi suci ini sudah sesuai dengan apa yang dipersiapkan untuknya, ya. Manusia itu sudah sesuai. Jadi ibaratnya kita ini kalau ketika lahir di dunia sudah ada bautnya, ya. Sudah ada bautnya, tinggal dicari cocoknya mana, ya.
Nah, agak yang cocok untuk kita ini, baut ini, ya, mornya yang cocok itu, nah, dinul Islam. Ya. Nah, tapi sebelum ketika dalam proses mencari itu, ya, kadang ada yang maksa, udah pakai yang ini aja lah, dipakein apa namanya, dilapisin, bautnya itu dilapis kayak orang masang pipa. Pipa itu kan kalau dipasang bisa longgar ya, bisa keluar air, dipakai lakban pipa dulu biar dia mendak di situ, biar nggak keluar air gitu ya. Dipaksa, bukan pasangannya. Nah, kalau bukan pasangannya itulah muncullah ya fa abawahu yuhawidanihi, jadi Yahudi dia. Au yunassiranihi, jadi Nasrani dia. Au yumajjisanihi, atau beragama Majusi. Ya. Dipaksa. Padahal sebenarnya fitrah manusia tidak cocok dengan itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, fitrah manusia ini, ya, digambarkan dalam beberapa komentar para ulama dalam menanggapi hal ini. Al fitratu tadullu ala mu'inin ra'isyatil huma, ya. Yang pertama makna al-fitrah dalam riwayat yang disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah atau fitratul insaniyah, ya, fitrah manusia, ya, yaduru ala iddati ma'anin tata'allaqu bil khalqi wal ibtida, ya, yaitu berkisar beberapa makna, ya, yang berhubungan dengan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atas fitrah tersebut, ya. Nah, di antara makna-makna yang yang dimaksud oleh para ulama, ya, amma al-ma'an lil fitrah fa innahu yaduru ala haula ma'anin. Yang pertama at-tadayyun bid-din, tata'allaqu bid-din wat tadayyun, yang berhubungan dengan agama atau beragama, ya. Fal fitratu hiya yaqsidu biha al imanu billahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan fitrah manusia, ya, yang berhubungan dengan agama, ini pertama yang berhubungan dengan agama, yaitu kecenderungan manusia ini untuk beriman kepada Allah dan memilih agama yang sesuai dengan agama yang Allah ciptakan untuk manusia, yaitu agama, kalau di zaman dulu dikenalnya agama tauhid. Setelah diutusnya baginda Nabi dikenal dengan agama Islam, ya. Nah, ini agama yang diciptakan yang sesuai dengan fitrahnya manusia, ya. Nah, kalau taduru ala haula taduru ala bil khalqi wal ibtida, ya. Kalau tata'allaq bil khalqi wal ibtida, kalau fitrah yang dimaksud dengan berhubungan dengan penciptaan manusia itu sendiri, ya, ya, maka berkenaan dengan hal ini itu disebut dengan ghariza, ya. Disebut dengan ghariza. Ghariza itu naluri-naluri dalam diri manusia, ya. Banyak sekali beberapa naluri dalam diri manusia, seperti naluri kita sebagai manusia ingin makan, sebagai manusia ingin tidur, ya. Sebagai manusia ingin melakukan beberapa hal-hal yang lain. Nah, naluri ini pada dasarnya keinginannya itu baik. Naluri yang diciptakan dalam diri manusia ini pada dasarnya memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika dia melakukan hal-hal baik tersebut, maka jiwanya akan tenang, tentram, tidak ada kepanikan, rasa takut dan lain sebagainya, ya. Kalau udah sesuai. Tapi ketika manusia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrahnya, naluri baiknya tidak sesuai, dia sebenarnya sudah tahu ini nggak baik, tapi tetap dikerjain. Apa yang terjadi? Maka akan muncul dalam dirinya itu kegelisahan,
ketakutan. Ya. Orang kalau nggak biasa mengambil barang orang nggak pernah nyuri. Pertama kali mencuri, deg-degan dia, takut dia, panik. Orang pertama kali nyuri, panik dia. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan fitrahnya. Ya. Tapi ketika dia melawan fitrahnya tersebut, besok dia nyuri lagi. Wah, ternyata selamat dia. Ternyata kemarin dia panik, dia takut. Ada orang lewat aja, langsung panik itu, takut. Padahal orang lewat doang gitu. Ya. Besok karena dia selamat, besok diulangi lagi perbuatan tersebut. Ada rasa takut, tapi semakin berkurang. Diulangi lagi, rasa takut itu hilang. Ya. Dia ulangi lagi, akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan untuk dirinya, sehingga naluri baik dalam dirinya itu sudah hilang. Ya. Naluri baik inilah yang menghalangi, mendinding manusia dari melakukan hal yang buruk. Maka dari itu Rasulullah mengatakan ya, hal yang baik itu, kalau kau ingin melakukan pertama kali suatu perbuatan, istafti qalbak, ya, minta fatwa kepada hatimu. Ini baik apa enggak ya? Teliti dulu baik apa enggak. Nah, dari riwayat ini ya, juga disebutkan oleh beberapa ulama sufi bahwa ini isyarat orang kalau melakukan keburukan atau kejahatan dan kemaksiatan, pasti hatinya bergejolak. Ya. Hatinya pasti bergejolak, takutlah, paniklah, ya. Dan yang pasti adalah takut ketahuan, itu pasti. Karena dia tahu, sebenarnya dia tahu bahwa itu salah, itu nggak benar. Kalau perbuatan itu benar, dia tidak akan takut, dia tidak akan panik. Hatinya pasti akan tentram. Ya. Tapi ketika dia melakukan suatu perbuatan dan hatinya bergejolak, takut, panik, itu berarti nggak benar. Ya. Jangan diulangi. Kalau engkau mengulanginya, maka naluri baik itu akan perlahan-lahan senyap, hilang. Dan ketika kita melakukan dosa, sudah biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita sendiri yang menghapus naluri-naluri. Nah, ini disebut dengan fitratul khalqi, fitrah yang berhubungan dengan penciptaan. Ya. Jadi ada dua. Ya. Ada fitrah yang berhubungan dengan penciptaan manusia, ada juga fitrah yang berhubungan dengan agama. Ad-din wa tadayun, agama dan beragama. Ya. Yang berhubungan dengan penciptaan manusia itu yang disebut dengan insting atau naluri. Naluri manusia sebenarnya pada hakikatnya selalu ingin melakukan hal yang baik yang menenteramkan dirinya. Tetapi naluri manusia ini terkadang dikuasai atau dihantui oleh dua hal, dipengaruhi oleh dua hal. Apa itu? Setan, iblis, setan, dan juga hawa nafsu. Fitrah manusia yang suci ini itu dipengaruhi oleh siapa? Setan dan hawa nafsu. Sebelumnya kan udah dibahas sama guru kita, setan itu ya, siapa saja yang membawa kita keluar dari agama Allah, atau siapa saja yang membawa kita melanggar perintah-perintah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Siapa saja. Maka di situ dari disebutkan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, yang membisikkan, ya. Setan-setan yang membisikkan kepada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, maka sesuai dengan hadis tadi, fa abawahu yuhawidani wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, bapaknya itu yang jadi setan, menjadikan dia sebagai majusi, Nasrani, Yahudi, ya. Mengeluarkan dia dari agama Allah, membawa dia kepada agama selain fitrahnya Allah, selain agama yang sudah dipersiapkan Allah untuk fitrah manusia. Nah, gitu, ya. Jadi sesuai ini tadi ini, ya. Kalau diisyaratkan di dalam
di dalam ayat tadi, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya. Ini banyak fitratullah di sini banyak digarisbawahi, ditafsirkan oleh para ulama, yaitu agama Islam. Ya. Dinul Islam atau dinul tauhid. Ini namanya fitratut tadayyun. Ya. Ada lagi fitratul khalqi, fitrah penciptaan manusia. Ini disesuaikan dengan hadis riwayat Nabi tadi. Penciptaan manusia dalam kondisi suci bersih. Ya. Siapa yang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan dosa? Yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Maka dari itu, ini suatu pelajaran buat kita. Pernah disampaikan juga guru kita. Kalau kita ingin tinggal di suatu tempat, menetap di suatu tempat, teliti dulu, lihat dulu lingkungannya, baik apa kagak. Ya. Lihat lingkungannya, baik atau tidak. Ya, kalau lingkungannya tidak baik untuk anak-anak kita dan untuk kita sendiri, maka jangan tinggal di lingkungan itu. Kalau memang kita harus tinggal di lingkungan itu, karena itu berkenaan dengan pekerjaan kita, dan hanya di situ bisa kita ditempati, maka kita harus menjaga diri dari pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungan itu. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Karena naluri manusia, makanya dari itu ada pembahasan. Manusia itu ketika diciptakan dan tidak ada satupun yang memberikan petunjuk untuk dirinya, dia diciptakan terlontar kayak film-film diilustrasikan dia, Tarzan gitu ya. Dia lahir lalu dibuang di hutan dan dia besar di hutan. Nah, orang yang seperti ini nih, manusia yang seperti ini nih, insting dalam dirinya, keinginan dalam diri, pasti ingin mencari tahu siapa pemiliknya, siapa ini dirinya, siapa dirinya dan siapa penciptanya. Ya. Di antara buktinya nih, ya. Manusia itu ketika ditimpa musibah, sakit, atau dalam kondisi darurat, siapa yang diingat coba? Siapa yang diingat? Tuhannya yang diingat. Allah yang diingat. Kalau manusia, kalau orang Islam pasti nyebutnya Allah, 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 kaget gitu kan. Ya. Kalau selain orang Islam, dia juga berdoa kepada Tuhannya. Artinya yang diingat itu dalam kondisi darurat, dalam kondisi ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, ya sudah pasrah. Di titik itu semua manusia pasti berharap kepada satu sang pencipta, sang penolong, yaitu Tuhannya. Walaupun orang-orang non-muslim itu percaya kepada Tuhannya, tapi dia intinya Tuhan gitu. Dia menginginkan dan nalurinya itu, warizah dirinya, keinginan dirinya itu mencari sang penolong satu-satunya gitu. Nah, itulah Tuhan. Nah, kalau dalam agama kita, ya Allah lah satu-satunya. Ya. Karena orang-orang luar agama Islam ini, Nasrani, Yahudi, dia sudah terlanjur meyakini keyakinan lain, sehingga ketika dia dalam kondisi darurat, yang dia ingat ya Tuhan yang pernah dia pelajari. Tapi yang jelas adalah naluri manusia itu dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, pasti ingin kembali kepada Tuhan. Pasti berharap kepada Tuhan. Gitu. Nah, inilah riwayat yang pertama, hadis yang pertama, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dikumpulkan dalam kumpulan arba'ina hadisan. Kalau saya katakan ini contohnya, judulnya ini cuma 40 hadis karena diterjemahkan oleh oleh beliau langsung. Jadi nama bukunya 40 hadis berdasarkan Al-Quran. Kalau kita bahasa Arab kan arba'ina hadisan ala asasil Quran. Itu kurang lebih itu. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Uf.
Hmm. Tapi kalau melihat dari pernyataan Imam Syafi'i bahwa jasad kita tidak ada harganya kalau tidak ada nyawa. Nyawa kita pun tidak ada harganya kalau isinya bukan ilmu dan seterusnya. Itu kita juga tidak ada harganya kalau tidak diamalkan. Ini bagaimana Ustaz? Masalah apakah ini hanya budaya, mana orang tua saudara kita meninggal di Uruk itu pada saat dimakamkan. Ya. Secara logik, secara kasat mata, jadi begini, ada suatu hal yang mesti kita lakukan demi keselamatan dan demi kebaikan seseorang, walaupun secara zahir merugikan orang itu, ya, walaupun secara zahir menyakiti orang tersebut, tapi demi kebaikannya kita lakukan itu. Contoh anak kita lah, ya. Anak kita usia 3 tahun, dia megang pisau kemana-mana, kita rebut tuh pisau, nggak mau dia lepas, kita paksa, kita tarik pisaunya, nangis dia. Orang ngelihat gitu amat sih bapaknya nangisin anaknya, gitu. Nah begini, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memang menjelaskan dalam Al-Quran, saking orang tua itu mesti dijaga, berkata ah saja tidak boleh, ya, nggak mau, gitu misalnya, ya, gitu doang nggak boleh. Artinya ucapan yang bisa menyinggung perasaan nggak boleh, apalagi menyakiti. Ini namanya kias aulawi, ya. Jangan nanti kias yang nggak boleh kan cuma ucap doang, kalau mukul mah enggak, itu kias aulawi namanya. Yang ini aja nggak boleh, apalagi yang begini, kayak gitu maksudnya. Ngucap aja nggak boleh, apalagi mukul. Oh ini malah pas dikubur diinjak-injak. Nah lihat dulu dalam agama kita itu, ya, dalam agama kita ini, di dalam pekuburan itu sudah diatur, tidak langsung kena tanahnya, ada syak atau ada lahat. Lahat itu berada di pinggir pekuburan, digali sedikit baru ditutupin papan. Ada syak di tengah-tengah, tapi digali ke bawah terus diletakkan papan di atasnya. Ada juga dalam kondisi darurat seperti gurun pasir, ya, atau di tempat yang banjir, banyak air sehingga dimasukkan ke dalam peti, kemudian ditenggelamkan ke bawah, ya. Dalam rangka apa itu semua? Untuk kebaikan jenazah ini, kalau untuk memuliakan jenazah ini, ya. Apakah kita injak-injak dia merasa sakit? Ya enggak lah, karena di situ sudah ditutupin papan. Di lahatnya sudah ditutupin papan, atau ditutupin syak di situ. Yang kita injak itu tanahnya, dalam rangka kebaikan untuk sang mayit. Ya, untuk memadatkan tanah itu harus ditekan ke bawah agar tidak digali oleh makhluk-makhluk lain. Ya, ketika dia mencium bau-bau, kalau baunya keluar, pertama mengganggu orang. Yang kedua, ya, binatang-binatang pemakan bangkai digali sama dia, ya, dimakan itu manusia. Nah oleh sebab itu, ya, sengaja ditekan ke bawah itu biar rapat, ya. Maka dari itu ada yang nanya, itu kenapa sih orang kalau ziarah kubur disiram gitu kan, bawa air disiram kuburnya. Kenapa disiram? Ya, jawabannya biar kuburannya rapat. Ada logikanya nggak? Ada sunnahnya nggak? Ya logikanya seperti itu, biar rapat itu kuburan, biar tumbuh rumput di situ, biar bagus. Ya. Apakah siram itu menyelamatkan? Enggak. Ya. Menyelamatkan sahibul kubur? Enggak. Ya. Itu menyiram biar rapat. Walaupun ada sebagian pemahaman yang mengatakan, ya, ketika menyiram itu bacakan ini, itu
bagian daripada harapan. Bagian daripada harapan kita, mudah-mudahan siraman air ini membantu jenazah yang ada di alam kuburnya. Sebagaimana halnya tangkai atau pohon-pohon yang basah kita tancapkan di situ, harapan mudah-mudahan meringankan azab kuburnya kalau dia sedang diazab. Dan itu harapan semua. Apakah sudah pasti? Itu urusan Allah. Kita hanya berharap kepada Allah. Semua yang kita lakukan merupakan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Muis tadi. Ya. Jadi sebenarnya secara kasat mata, Allah diinjak-injak, enggak, di dalamnya udah pasangin papan soalnya itu, enggak bakal sakit ya. Kecuali enggak pakai papan, enggak boleh memang. Harus pakai papan. Itu kenapa di dalam Islam harus pakai syak atau pakai lahat agar tidak menyakiti mayit. Jangankan seperti itu, waktu dimandiin saja ya, sebagai di antara adab dalam memandikan mayit itu tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh keras, basuh dengan lembut, gosok dengan lembut, jangan menyakiti mayit. Ketika mayit sudah kaku, ya jangan dipaksa dibengkok-bengkokin tangannya, jangan, ada aturannya. Kasih minyak dulu perlahan-lahan, digerak-gerakkan agar nanti ketika dimandikan itu lebih enak. Jangan langsung tinggal dibekuk-bekuk, tekuk-tekuk aja tangannya, jangan. Itu akan menyakiti mayit dan ditetangin loh. Ya. Begitu kurang lebih Pak Mulis. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Ya Pak Mulis. Ya. Ya. Donor anggota tubuh ya. Dalam agama kita ini ya, memang ada khilaf ya, tetapi mayoritas ulama-ulama kontemporer memperbolehkan donor anggota tubuh kita. Kita mau menggunakan ya, walaupun dari orang muslim. Kan darah yang kita gunakan kita nggak tahu ini dari darah orang muslim atau bukan. Ya kan? Ini darah yang kita gunakan ketika kekurangan darah ya. Ini darahnya dari orang muslim atau orang soleh atau orang pemabuk, kita nggak tahu ya. Tapi dalam kondisi darurat demi keselamatan nyawa, dalam agama kita diantara poin-poin dalam maqasidus syariah itu hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzun nafas. Hifdzun nafas ini menjaga diri kita demi kelangsungan hidup kita. Kita diperbolehkan dalam kondisi darurat ya, diperbolehkan mengkonsumsi, melakukan hal-hal yang diharamkan ya. Di antaranya kan dicontohkan ya, sering makan babi. Kalau nggak ada sama sekali makan selain babi ya makan babi ya. Nah dalam kondisi tertentu ini pertanda makanya dalam agama kita ini dibuatlah sebuah ketentuan menurut ulama-ulama usul fiqh yang mengkaji betul-betul agama ini. Muncullah sebuah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat ini itu diperbolehkan hal-hal yang tadinya dilarang demi menyelesaikan hal-hal yang darurat tadi. Darurat itu berkenaan dengan apa? Itu tadi hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzun nasal, hifdzun nafas ya, hifdzul mal ya, hifdzul mal dalam rangka menjaga harta. Dia bertarung misalnya, itu hifdzul mal. Ada 5 itu kalau nggak salah, makasih ada 5 apa 6 ya, termasuk makanan iya. Iya, tapi ada kadarnya. Jadi darurat yang diperbolehkan itu muqaddarun ala qadrin ya. Jadi ada lupa saya kaidahnya seperti apa yang intinya gini. Darurat yang diperbolehkan kepada manusia itu hanya untuk menutupi kondisi darurat itu sendiri. Artinya gini, kalau 1 piring cukup untuk melanjutkan hidup, jangan sampai 2 piring.
Kalau satu suap cukup untuk kelangsungan hidup, jangan 2 suap. Mentang-mentang dalam kondisi darurat boleh makan babi, dia makan babi sampai kenyang dia, sampai nggak bisa gerak lagi, dia nggak boleh itu. Ya. Yang boleh itu hanya untuk kelangsungan hidupnya, sisanya dilarang. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu fatwa yang ada itu terkait dengan donor mata. Kita nggak tahu ini donor mata siapa, gitu kan? Donor jantung, ginjal, yang paling banyak ginjal, ya. Donor darah, nah, itu semuanya dalam agama kita diperbolehkan dalam kondisi darurat. Tetapi yang menjadi perhatian khusus di sini yang diharamkan itu adalah mengubah tubuh kita ini, mengubah bentuk tubuh kita, itu nggak boleh. Ya. Iya. Ya, membeli itu ya bayarnya. Ya itu bagian daripada kondisi darurat. Bagian daripada dalam kondisi kita darurat. Jadi mau tidak mau untuk memperoleh menutupi ke kondisi darurat yang ada pada yang kita alami itu, kita mengikuti prosedurnya. Contoh begini. Di daerah ini tidak ada satupun makanan dan tidak ada yang bisa dimakan kecuali babi. Babi pun harus dibeli. Nah, babi pun harus dibeli. Gimana bayarannya? Ya itu bagian dari para kondisi darurat tadi. Kita makan, kita keluar duit. Halal nggak ketika dibeli? Nggak bisa. Ketika kita membeli itu tidak menjadikan makanan ini menjadi halal. Tetapi itu hanya dalam rangka ya menutupi kondisi darurat yang kita alami pada saat itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya kira-kira ya. Baik, kita tutup baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita dalam memahami agama ini dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan, apa yang disampaikan, sehingga menambah keimanan, kesolehan dalam diri kita melalui amal-amal dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa qulinatin sallallahu ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma bihaqil fatihah wa sirril fatihah karamatul fatihah farijal ham kashful gham ya man yahdi wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wa ansur ummati sayyidina Muhammad wa ajibur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi tanabbalan min zinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.